bagi kita semuanya. Di sini saya bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dwi Palembang Zega bersama rekan saya. Saya dari Sumatera. Kami dari Fakultas Bahasa dan Seni, jurusan Sastra Indonesia pada mata kuliah aliran linguistik. Di sini kami sudah bersama dengan narasumber kami. Ibu boleh perkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Robusta Fasilitasi Lain SPD. Saya seorang guru bahasa Indonesia di ISIP Negeri 1 Baik Ibu, di sini sebenarnya wawancara ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Ibu mengenai aliran linguistik, terutama dalam aliran linguistik strukturalisme. Di mana juga di sini bagaimana pandangan Ibu dalam penerapannya dalam pembelajaran bahasa Indonesia selaku Ibu guru bahasa Indonesia, terutama yang berkaitan dengan unsur kalimat SPOK, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai aliran strukturalisme untuk memudahkan Ibu menjawab pertanyaan dari kami. Baik, aliran strukturalisme dalam linguistik itu menekankan bahwa bahasa terdiri dari struktur dan tersusun secara sistematik dan saling berhubungan. Dalam pelajaran bahasa Indonesia, hal ini terlihat dalam cara kita mempelajari susunan kalimat melalui unsur-unsur SPOK. Berikut pertanyaan yang akan kami sampaikan kepada narasumber kami. Di sini saya akan memberikan pertanyaan yang pertama kepada Ibu Romaska. Baik, pertama saya ucapkan terima kasih Ibu untuk kesempatan dan waktunya. Di sini saya akan menanyakan pertanyaan yang pertama. Dalam linguistik, aliran strukturalisme menekankan bahwa bahasa memiliki pola dan sistem. Artinya, setiap unsur bahasa seperti kata, frasa, dan kalimat memiliki fungsi dalam membentuk makna. Bagaimana Ibu menjelaskan aliran strukturalisme tersebut secara sederhana kepada siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia, subjek, predikat, objek, keterangan, kita harus mengenalkan dulu apa fungsi dari masing-masing setiap pola kalimat tersebut. Setelah itu, setelah dijelaskan fungsinya, kita kaitkan apa hubungan antara pola tersebut dari subjek, predikat, kedudukan mereka seperti apa, dan apa akibatnya jika salah satu tidak ada. Nah, juga kita kaitkan dalam kehidupan mereka sehari-hari supaya anak itu lebih mudah memahami. Kita cari contoh yang dekat dengan mereka. Berarti Ibu menerapkan itu memberikan contoh yang sederhana yang seperti berada di lingkungan mereka sendiri. Ya, tapi tetap dengan susunan atau pola kalimatnya itu tetap dengan struktur yang sama atau misalnya strukturnya berbeda, misalnya SPOK atau SPKO atau SPK tanpa O. Nah, jadi kita tetap menjelaskan bagaimana contohnya yang dekat dengan mereka. Boleh Bu, boleh berikan satu contohnya, contoh sederhana misalnya. Contoh sederhananya, ya kan sederhana. Iya. Misalnya Budi bermain bola di lapangan. Nah, pada umumnya kan kalau tingkatan SMP itu senang dengan bola. Nah, mungkin mereka lebih paham dengan struktur yang Oke, baik Bu. Kita memasuki pertanyaan yang kedua. Konsep strukturalisme sangat dekat dengan pembahasan struktur kalimat, khususnya dalam mengenal unsur SPOK yang Ibu katakan tadi. Melalui struktur tersebut, siswa dapat memahami hubungan antar komponen dalam kalimat. Menurut Ibu sendiri, sebenarnya apa sih hubungan antara aliran strukturalisme dan pembelajaran unsur SPOK di kelas yang Ibu ajari? Kalau hubungan SPOK dengan strukturalisme itu sangat dekat, karena siswa itu dapat memahami peran masing-masing dalam kalimat. Jadi peran subjek bagaimana, predikat juga bagaimana, objek dan keterangan pun begitu. Dan bila ada salah satu pola yang tidak ada dalam kalimat tersebut, bagaimana kedudukan kalimat tersebut? Kita memasuki poin yang ketiga. Dalam mengajar, biasanya kan guru seringkali itu perlu menyesuaikan teori dengan praktik. Pendekatan strukturalisme bisa diterapkan agar siswa tidak menghafal unsur kalimat, tetapi juga mengerti fungsi dan hubungannya. Jadi, bagaimana cara Ibu mengajarkan struktur kalimat dengan pendekatan strukturalisme agar siswa lebih mudah memahami unsur tersebut dalam penerapan SPOK di kelas? Itu misalnya bisa dengan menuliskan contoh kalimat struktur SPOK di papan tulis, atau dengan melihat lingkungan sekelilingnya apa yang bisa dibuat menjadi contoh dalam penerapan menerapkan pola SPOK tadi. Nah, setelah mereka menganalisis
menganalisis lingkungan atau menuliskan di papan tulis, lalu kita buat sebuah diskusi kelompok seperti itu. Nah, lalu mereka akan menuliskan kalimat apa yang mereka bisa buat menjadi SPOK sesuai dengan apa yang mereka amati. Oke, terima kasih Bu. Untuk materi pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk saudara lain, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, sekarang pertanyaan keempat ini. Analisis SPOK membantu siswa mengenali pola kalimat. Dalam hal ini, teori strukturalisme dapat digunakan sebagai pendekatan untuk menjelaskan bagaimana setiap unsur kalimat saling berhubungan dan mengikut makna. Bagaimana pendekatan teori strukturalisme siswa memahami kalimat menjadi unsur SPOK? Jadi seperti ini, kalau pola kalimat, misalnya dia polanya jadi bermain bola di lapangan. Artinya, jadi melakukan sebuah perbuatan secara langsung, bermain bola di lapangan. Tapi apabila objeknya menghilang, jadi bermain di lapangan, maknanya jadi tidak. Jadi perubahan seperti itu yang akan kita ajarkan kepada siswa. Apabila salah satu pola kalimat menghilang, kira kalimat itu masih sama atau tidak maknanya. Nah, seperti itu dia. Kalau kita keterkaitan dengan kehidupan mereka sehari-hari, tapi dengan strukturalisme. Berarti intinya begini Bu, mengajarkan kepada siswa bahwa salah satu dari struktur tersebut kita tidak lengkap, maka struktur tersebut tidak memiliki arti. Ada artinya, tapi sudah berbeda. Kalau tadi kan jadi bermain bola di lapangan sudah jelas, lebih spesifik dia bermain bola. Tapi kalau Budi bermain di lapangan tidak spesifik jadinya dia bermain apa, gitu kan? Selanjutnya yang terakhir, dalam kegiatan belajar, banyak siswa masih kesulitan membedakan antara subjek, predikat, objek, dan keterangan. Pemahaman teori strukturalisme dapat membantu guru menjelaskan keterkaitan antar unsur. Nah, bagaimana ini menjelaskan hubungan antar unsur SPOK agar siswa mudah memahami struktur kalimat? Nah, kalau saya biasanya membuat bagan. Jadi kan kalau kalimat bentuknya subjek, predikat, objek, keterangan, saya jelaskan satu-satu. Subjek ini sebagai pelakunya, predikat itu perbuatannya, objek itu yang mendapatkan perbuatan, terus keterangan itu pokoknya keterangan penjelas atau penambahan di dalam kalimat itu. Menjelaskan kalimat itu seperti apa. Nah, kalau biasanya itu saya akan mengajak siswa satu yang mengalami kesulitan saja. Kalau misalnya dia tidak ada kesulitan, tidak ada kendala yang dia sudah paham, mungkin akan saya berikan tugas yang lain. Itu akan lebih kita perhatikan. Biasanya itu membuat bagan atau diagram atau grafik yang mungkin mereka lebih paham. Jadi kita analisa dulu anak ini dia lebih merasakan kalau dia melihat atau secara visual ataukah secara auditori atau kinestetik. Nah, kita analisa dulu dari situ, terus kita ambil tindakan. Kalau dia lebih paham secara visual, mungkin kita akan buat gambar yang mungkin membuat dia lebih paham. Ya, terima kasih Bu. Baik, kita sudah berada di akhir wawancara. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kami, Ibu Romasta Yunita Selain SPB, atas waktu dan tempatnya. Kami ucapkan terima kasih Bu.